Tes, cek satu dua tiga. Ya, terdengar Ustaz. Masuk ya? Masuk? Masuk Ustaz. Oke, baik. Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tulab wa talibat, a'azani Allah wa iyyakum. Sama-sama kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Yaqutun Nafis ala Madhab Ibni Idris. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembahasan, masih dalam pembahasan sholat-sholat sunnah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. صلاة الكسوفين. صلاة صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ركعتان وتجوز فيها ثلاث كيفيات. Salat kusuf atau gerhana matahari, kusuf atau gerhana bulan khusuf adalah 2 rakaat. Di catatan kaki disebutkan yuhrimu bihima biniyati salati kusufi syamsi au khusufil qamar. Berarti ketika takbiratul ihram, niatnya kalau sholat sunnah itu kan ada 2. Ada qasdul fi'li dan at-ta'yid. Ya. Usalli salatal kusuf. Hakata. Atau usalli salatal khusuf. Kemudian cara sholat gerhana itu ada 3 kategori atau ada 3 tata cara. Ada level ringan, ada level menengah, dan ada level yang paling sempurna. Ihdaha wahiyya aqalluha an tusalla karak'atai sunnatis subuh. Paling minimal, yang paling ringan, sholat gerhana dengan tata cara seperti sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar. 2 rakaat, tidak tidak ada qiyam zaid dan tidak ada ruku zaid. Rukuknya sekali, berdirinya sekali setiap rakaat sebagaimana sholat sunnah biasa. Lalu ada dijelaskan di situ di ta'liq walaisa lahu hina idzin an yusalliyaha bi akmala min dzalik kama annahu idza nawal akmal laisa lahu an ya'tiya bil aqal bal ya'ti bi adnal kamali au bil akmal. Wa fil itlaq yukhayyaru baina thalathil kayfiyat 'inda ramli wa qala Ibnu Hajar la yajuzu minhu illa al-iqtisara 'ala al-aqal. Kalau seseorang niat sholat gerhana, kemudian dia niat sholat gerhananya itu untuk sholat gerhana dengan tata cara yang paling minimalis, dengan cara nomor 1. Maka dia ketika sholat tidak boleh merubah niatnya untuk melakukan sholat gerhana dengan tata cara nomor 2 atau nomor 3. Laisa lahu an yusalliyaha bi akmal min dzalik. Jadi kalau dia pas takbiratul ihram, dia niat sholat gerhana dengan tata cara yang nomor 1. Maka dia hanya boleh melakukan sholat gerhana dengan tata cara tersebut. Tidak boleh dia melakukan di tengah-tengah sholat kemudian dia berubah niatnya. Saya jadikan aja sholatnya 2 kali berdiri, 2 kali ruku per rakaat. Tidak boleh. Ya. Tapi yang kedua, kama annahu idza nawal akmal. Kalau dia berniat
sholat gerhana dengan tata cara yang paling expert, yang paling sempurna, yang nomor 3 itu, laisa lahu an ya'tiya bil aqal. Nggak boleh dia sholat gerhana dengan tata cara yang paling minimalis. Tapi boleh baginya mengerjakan minimal sholat gerhana dengan cara adnal kamal, yaitu nomor 2. Yang biduni tatwil. 2 kali berdiri, 2 kali ruku setiap rakaat, tapi tidak memanjangkan bacaan. Lalu keadaan yang ketiga, wafil itlaq. Kalau dia ketika takbiratul ihram, dia tidak meniatkan salah satu di antara 3 cara itu, alias atlak. Maka kata Imam Romli, dia boleh memilih salah satu di antara 3 cara tersebut. Yukhayyar baina salasil kaifiyat. Sedangkan kata Ibnu Hajar, itu dia hanya boleh kalau dia atlak fin niyah ketika takbiratul ihram, dia hanya boleh melakukan tata cara sholat yang paling minimalis, yaitu dengan cara yang nomor 1. Wadih ya? Thaniyatuha, tata cara yang nomor 2 itu antusalla biziyadati ruku'aini wa qiyamain bila tatwil. Dia sholat 2 rakaat dengan 2 kali berdiri, 2 kali ruku setiap rakaat tanpa memanjangkan bacaan. Ya, yaqra'ul Fatihah fi kulli qiyamin wujuban wa syai'an minal Qur'ani nadban. Wa yaqtasiru fir ruku'at was sujudati 'alal 'adah. Ya, dia hanya membaca Al-Fatihah setiap kali berdiri sebagaimana biasa, ya sebagaimana kewajiban rukun qauli. Kemudian dia baca surat pendek-pendek aja. Dia baca berdiri pertama baca surat al apa? Surat At-Tin. Rakaat kedua, berdiri kedua baca surat Al-Zalzalah. Berdiri ketiga baca surat Al-Quraisy. Berdiri keempat baca surat An-Nasr. Hakadha. Biduni tatwil. Ya. Dan ketika ruku dan sujud membacanya tasbih 3 kali seperti biasa. Atau membaca tasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Thalithatuha an tusalla kadzalika bitatwilin wa yusannu ba'daha khutbatan. Kalau untuk cara yang paling expert itu dengan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku setiap rakaat, tetapi dengan memanjangkan bacaan. Apa yang dipanjangkan? Lil qiyamati war ruku'ati was sujudat. Jadi yang dipanjangkan itu berdirinya, rukuknya, dan sujudnya. Ammal i'tidal was sujud wal julus baina sajdataini fala tatwil. Tidak ada tatwil di situ. Jadi yang dipanjangkan berdiri, ruku, dan sujud. Bagaimana bentuk cara memanjangkan? Bi an yaqra'a ba'dama yutlabu minal fatihati wal iftitahi wa ta'awudhi fil qiyamil awal al-baqarah. Berdiri yang pertama, habis baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Atau yang semisal ayatnya dengan Al-Baqarah. Berdiri yang kedua Ali Imran. Berdiri yang ketiga An-Nisa. Berdiri yang keempat Al-Ma'idah. Atau Qadrahunna, atau yang semisal dengan keseluruhannya tadi. Ya. Wa yusabbihu fi awwali kullin minar ruku'ati was sujudat kami'ati ayatin minal Baqarah. Wa fi tsani ka 80 wa fi tsalits ka 70 wa fi rabi' ka 50. Lalu ketika ruku di berdiri yang pertama, ruku maka membaca tasbih selama sekitar membaca 100 ayat. Di ruku yang kedua diturunkan menjadi 80 ayat, ruku yang ketiga 70 ayat, ruku yang keempat 50 ayat, begitu pula ketika sujud yang pertama membaca tasbih sekitar 100 ayat, ruku sujud yang kedua 80 ayat, dan seterusnya sampai 50 ayat. Hakadha. Kira-kira butuh berapa lama kalau kita sholat kusuf dengan cara yang paling sempurna ini? Berapa jam? 5 jam, Ustaz. Pernah ada nggak di Indonesia yang begitu? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada, kabur ya? udah. Makmumnya udah enggak ada itu.
Nggak ada itu ya jamaahnya ya. Hmm, luar biasa. Ini pernah cerita nih, Habib Ali itu pernah cerita kajiannya itu. Di Yaman itu pernah ada syekh yang pernah mau sholat seperti itu ya. Jadi orang-orang sudah ramai di masjid mau sholat gerhana, mengira syekhnya itu sholat dengan cara nomor dua. Nah, ramai itu jamaahnya. Ternyata syekhnya mengamalkan cara nomor tiga. Akhirnya di tengah sholat tiba-tiba keluar satu, keluar dua, berkurang, 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 berkurang. Hingga akhirnya selesai pas salam, syekhnya melihat hanya tinggal satu orang. Syekhnya bahagia kan. Alhamdulillah ternyata masih ada sisa satu orang yang bertahan sampai tuntas. Ternyata yang satu orang ini bilang, ya, syekhnya tanya, kenapa kamu masih bertahan? Yang lain pada udah pulang. Ya karena saya marbot masjidnya, saya mematiin lampu. Nunggu- Saya, saya mematiin lampu ya, nunggu antum pulang lama banget ya gitu. Jadi kalau dikerjakan dengan cara yang paling sempurna, ini bisa sampai 5 jam ya betul. Sangat lama sekali. Nah, maka rata-rata di Indonesia kan caranya cara nomor dua. Tidak memanjangkan bacaan terlalu panjang. Wa yusannu ba'daha khutbatan. Dianjurkan setelah sholat gerhana itu khutbah. Seperti khutbah Id. Ya, seperti khutbah Id. Tentu isinya berbeda ya. Kalau khutbah Id kan itu kita suasananya suasana happy. Kalau gerhana itu suasananya kita dalam keadaan takhwif gitu ya. Jadi kita mengingatkan jamaah untuk senantiasa takut kepada Allah dengan tanda-tanda alam seperti gerhana itu. Baik, sholat sunnah yang berikutnya, sholat istisqa, hadza sahl. Sholatul istisqa raka'atan ka sholatil id wa yusannu qablaha aw ba'daha wa huwa al-afdal khutbatani ka khutbatai al-id wa yubdilu takbira fihima bil istighfar. Sholat istisqa ini sholat sunnah zatu waktin atau zatu sabab? Masih ingat nggak? Nggak ada sabab dan Ya, ahsan tuh. Mutaqaddim, muqarin, mutaakhir. mukorin. Ih, Istisqa. mutaakhir. Istisqa. Terakhir. Istisqa kok mutaakhir? Mutaqaddim. Sababnya hujannya nanti Mutaqaddim. setelah sholat kan. Mutaqaddim. Ada Ya, pacaklik dulu gitu mungkin Ustaz. Ada ya. sepintas. Istisqa itu dimasukkan oleh ulama Syafi'iyah sebagai mutaqaddim. Terjadi paceklik dulu, sebabnya duluan terjadi, baru kita dianjurkan sholat. Lah, lihat di catatan kaki nomor 1, wa yubdilu takbir fihima bil istighfar wal aula kaunu sighatihi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istisqa ini mirip sekali seperti sholat Id yang kita kerjakan belum lama ini. Bedanya adalah takbir eh bedanya ketika khutbah, khutbah istisqa, takbir 9 kali di awal khutbah. Khutbah yang pertama diganti istighfar. Khutbah yang kedua diganti menjadi 7 kali istighfar. Sisanya sholatnya sama persis. Ka sholatil id dengan takbir zawaid 7 kali. Kemudian dengan takbir zawaid 5 kali di rakaat kedua. Wahakada. Lalu kalau antum lihat dalam kitab kitab Al-Imta' itu ya, kitab Al-Imta' punyanya Syekh Hisham Kamil itu dijelaskan lebih detail ya, lebih panjang. Disebutkan di sini al-istisqa satu anwa'. Ada 3 bentuk istisqa, minta hujan. Yang pertama yang minimalis itu ad-du'a'u mutlaqan furada au jama'atan li talabis suqya. Ya berdoa secara sendiri-sendiri atau berjamaah untuk minta hujan. Ini waktunya kapan saja, fi ayyi waqtin alias mutlak. Yang kedua, cara yang menengah istisqa itu adalah ad-du'a'u khalfas salawati fardhan au naflan wa fi jami'il khutab. Berdoa pasca salat fardu, baik doa sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Atau setelah sholat sunnah pun juga boleh. Dianjurkan berdoa istisqa, minta hujan.
dan di setiap khutbah, baik khutbah Jumat atau khutbah Id. Dan cara yang ketiga yang paling sempurna adalah dengan cara ya sholat Id yang biasa, ya, dengan cara sholat yang biasa, cuman nanti ada muqaddimahnya seperti meminta untuk taubat nasuha dulu, kemudian bersedekah dan berpuasa dan seterusnya. Yaitu pembahasan detailnya ada dalam kitab Al-Imta', itu syarah matan Nabi Syuja'. Sedangkan di sini sangat amat ringkas, ya, sangat amat ringkas. Ayo, sholatul witr. Sholat witir. Sholatul witri min raka'atin ila ihda asyarata raka'ah. Ya. Naam, lau nadharahu lazimahu thalath. Sholat witir itu memang yang paling minimal adalah 1 rakaat. Nah, kemudian kalau dia menazarkan sholat witir, aku bernazar sholat witir misalnya, kata seseorang, maka nggak boleh dia kerjakan 1 rakaat doang. Ya, meskipun secara asal sunnah witir itu adalah 1 rakaat minimalnya, tapi ketika seseorang bernazar untuk sholat witir, maka tidak bisa dia kerjakan 1 rakaat. Kenapa? Li'annal iqtisara ala wahidatin makruh. Karena meskipun 1 rakaat itu sudah sah, tapi hukumnya makruh inda Syafi'iyah. Fala yatanawaluhan nazar. Dan yang namanya nazar itu kan iltizamu qurbatin atau iltizamu ta'atin. Maka kalau orang bernazar untuk sholat witir dan dia hanya mengerjakan 1 rakaat, maka itu tidak bisa disebut telah menunaikan nazarnya. Karena dia nazar itu iltizamu qurbah atau ta'ah. Lah kalau dia cuma 1 rakaat, maka itu belum disebut ta'ah, tapi masih disebut makruh. Maka minimal kalau dia bernazar untuk witir, minimal dia kerjakan 3 rakaat. Ila ihda asyarah. Salat witir itu minimal 1 rakaat dan maksimal adalah 11 rakaat. Dan witir termasuk salah satu salat yang amat sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Bahkan ulama Syafi'iyah dalam bab syahadat itu mengatakan man dawama ala tarkil witri la tuqbal syahadatuhu. Masya Allah ya, berat sekali. Barang siapa yang senantiasa suka meninggalkan witir, meskipun tidak berdosa, tetapi bisa merusak adalahnya, alias dia bisa saja nanti syahadahnya atau persaksiannya tidak diterima di hakim. Aiyah. Ya, kalau sekarang dilakukan itu lebih susah lagi ya. Orang meninggalkan maksiatnya udah bagus. Apalagi ini witir ya. Bisa termasuk orang yang tidak bisa diterima persaksiannya. Bagi orang yang terus-menerus tidak sholat witir. Itu pendapat muktamad Ustaz ya? Ya, termasuk pendapat ya muktamad itu. Terkait masalah witir ini. Karena termasuk sholat yang amat sangat dianjurkan. Karena ulama khilaf, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Kan yang bilang wajib siapa? Mazhab Hanafi kan? Hanafi. Ayo. Jadi untuk mengkompromikan qaul Hanafi tadi. Nah, witir 11 rakaat maksimal. Lihat di nomor 3. Wa adnal kamal thalathun. Wa akmalu minha khamsun fasab'un fatis'un. Minimalnya adalah 1, tapi adnal kamal itu ada 3 rakaat. Atau yang lebih sempurna dari 3, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat. Walau nawal witra wa atlaq, dia niat sholat witir lalu dia mutlakkan alias tidak menyebutkan jumlah jumlah rakaat tertentu, dia mau sholat witir berapa rakaat. Kalau dia atlaq, humila ala ma yuridu inda Ibnu Hajar, maka dibawa kepada dia mau witir berapa. Entah dia mau witir 1 rakaat, mau 3 rakaat, mau 5, mau 7, terserah. Kalau ketika niat witir dia mutlakkan, tidak menyebutkan jumlah rakaat tertentu. Wa ala thalathi inda Romli. Tapi kata Imam Romli, kebalikannya. Kalau dia niat witir terus atlak, memutlakkan, ya dia harus mengerjakan adnal kamal.
yaitu 3 rakaat. Nggak boleh 1. Wa afta Ibnu Hajar bi an man shallal witra thalathan lahu an yusalliya baqihi biniyatil witri wa mana'ahu ramli. Jadi kalau ada, Ibnu Hajar mengatakan kalau ada orang awalnya dia berniat witir 3 rakaat. Kemudian di tengah-tengah sholat atau dia sholat 3 rakaat, sholat di 3 rakaat ya kan, niat witir. Kemudian selesai sholat dia boleh nggak sholat lagi, boleh, walahu an yusalliya baqihi biniyatil witir. Nah, kalau dia mau menambah nih. Awalnya 3, dia pengen nambah jadi 5 rakaat, tambah 2 lagi. Nah, boleh nggak dia niatkan 2 rakaat tambah itu sebagai witir? Boleh juga. Jadi dia niat 3 rakaat, niat witir. Dia sebutkan dalam niat sholat witir 3 rakaat. Setelah dia sholat, dia mau nambah 2 lagi supaya jadi 5. Masih boleh nggak dia niatkan sebagai witir? Boleh-boleh saja. Jadi dia nanti total witirnya adalah menjadi 5 rakaat. Yang nggak boleh kok setelah kepotong kali ya Ustaz ya. Apa? Yang nggak boleh setelah kepotong tidur misalkan, kan tidak boleh witir dalam satu malam, dua witir dalam satu malam gitu. La witroni. Oh ya, tapi di sini kayaknya mutlak deh ya. Ya betul, sepertinya seperti itu. La witroni fil lail ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Wa afta Ibnu Hajar bi an man shallal witra thalathan lahu an yusalliya baqihi biniyatil witir. Ya, saya dapat penjelasan dari Syalabib begitu. Kalau dia sholat witir 3 rakaat niatnya, lalu setelah itu dia ingin menambah. Ya, ingin menambah menjadi 5 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, ya maka boleh-boleh saja. Wa mana'ahu Ramli, sedangkan Imam Ramli nggak membolehkan. Kalau memang awalnya dia 3 rakaat, ya sudah 3 rakaat itulah yang dia niatkan sebagai witir. Ya, niatkan sebagai witir. Jadi ini langsung berarti ya. Beda sama kalau tadi udah witir kemudian tidur malam terus niat witir lagi. Ya, dia niat witir lagi. La witrani fil lail. Yang afdol dipotong atau disambung, Ustaz? Witir, Iya, kalau 3 itu 2, 1 atau langsung 3, Ustaz? sholat witir itu afdolnya kalau dikatakan lebih afdol dengan cara 2-1. Karena kaidah fikihnya itu maka na aktsaru amalan aktsaru sawaban. Dengan kita witir dipisah menjadi 2-1, kita melakukan tasyahud 2 kali. Baca sholawat 2 kali. Salam 2 kali. Maka dengan begitu lebih banyak pahalanya. Lebih afdol. Oke. Jadi 2 rakaat terus 1. Jadi dia memisah. Dan itu pernah dilakukan Nabi. Ada dalam kitab Taisirul Alam. Di situ dijelaskan tata cara Nabi sholat witir. Ada sholat witir Nabi 2 rakaat 1. Kemudian ada yang 3 rakaat sekali salam. Ada yang 5 rakaat sekali salam. Ada yang 7 rakaat sekali salam. Tapi nanti ada tasyahudnya. Ada tasyahud awalnya ada. Begitu. Jadi ada berbagai macam tata cara. Afdolnya 2 plus 1. Tapi kalau antum sholat witir di masjid yang biasanya 3, ya 3 aja. Jangan sampai jadi perdebatan pula gara-gara mau witir. Karena kemarin juga satu ya. Iya, niatnya witir. Kan tadi dia niat witir 3 rakaat, tapi dengan tata cara dia bagi 2 rakaat salam, terus plus 1 rakaat. Waktu kan 1 rakaat itu nggak boleh tajdid lagi nggak atau niatnya? Ketika 1 rakaat itu Ustaz. Perlu niat lagi nggak Ustaz? Ya perlu niat lagi. Kan niatnya ketika di awal takbir. Ya. Jadi pas dia sholat yang pertama, sholat witir 3 rakaat. Dia kerjakan 2, salam.
Terus takbir, sholat witir 3 rakaat. Artinya dia niatnya itu tetap 3 rakaat tapi dengan cara dibagi 2. 2 rakaat salam, 1 rakaat kemudian salam. Mesti pakai min gak Ustaz di sholat yang pertama? Pakai apa? Pakai min gitu kan, dia 2 rakaat kan, bukan kan 2 dulu. Di niatnya itu mesti pakai min gak, bisa usolli minal witri gitu. Minal witri, karena kan nggak ganjil gitu Ustaz. Enggak tahu. Niat ini ya apa namanya, lafaznya kan tidak ada kekhususannya. Intinya dia niat mau sholat witir, menyebutkan jumlah rakaatnya. Saya mau witir 3 rakaat lillahi ta'ala, usallil witra 3 rakaatin lillahi ta'ala. Atau kalau dia sholat witirnya usallil witra, udah ya kan, usalli sunnatal witr, hakadha. Itu kan Itu aja. atlak ya, atlak. Nah, maka nanti kalau atlak seperti itu, dia menurut Imam Ibnu Hajar boleh dia mengerjakan 1 rakaat saja. Sedangkan kata Imam Romli minimal harus 3. Dan 3 itu boleh dengan cara 3 sekaligus sekali salam atau 2 plus 1. Nah, gitu. Apa ada syarat itu Ustaz, harus Apa? mutawali apa terus menerus gitu? Misalkan kita niatnya witir baru dapat 2 rakaat, terus ada tamu, nah, terus tamunya pulang kita baru sholat yang kurang 1 rakaat tadi. Nah, gitu Ustaz. Apa boleh begitu atau harus? Nggak harus tawali, nggak harus. Nggak harus Berarti tawali. boleh dijeda dengan yang lain Ustaz ya. Setelah kita sholat witir Ya. 2 rakaat, ada tamu gitu misalkan. Setelah tamunya pulang baru setengah jam kemudian tamunya pulang, sholat 1 rakaat gitu, meneruskan yang tadi. Iya, boleh-boleh saja. Karena nggak ada, sependek pengetahuan saya tidak ada syarat harus mutawali. Kalau tadi kita 3 rakaat itu 2 plus 1 seperti itu. Karena memang tadi sejak awal kita niatnya mau minimal adnal kamal ya, 3 rakaat. Baik. Wallahu alam bisawab wa waktuha, tapi uniknya di sini witir 11 rakaat ya maksimalnya. Artinya tidak lebih dari 11 rakaat. Makanya sebagian ulama, kalau saya tidak salah, hadis Aisyah yang Nabi sholat 4 rakaat, wala jangan ditanya husnuhunna wa tuluhunna, itu dibawa kepada sholat witir. Karena maksimal adalah 11 rakaat. Karena sholat yang Nabi kerjakan di Ramadan maupun luar Ramadan, ya witir. Ya, karena kalau dalam Ramadan namanya tarawih. Wa waktuha min ada'i sholatil isya ila tulu'il fajr. Waktunya dimulai dari setelah mengerjakan sholat isya. Mana witirnya? Nah, dari mengerjakan sholat isya sampai terbenamnya matahari. Min ada'i alias min fi'li. Meskipun walau jama'aha takdiman, meskipun dia melakukan sholat maghrib dan isya jamak takdim, maka setelah dia rampung sholat isya di waktu maghrib, sudah boleh dia mengerjakan sholat witir meskipun waktu isya belum masuk. Ar-rawatib. Sholat rawatib ini terbagi menjadi 2 kategori. Ada yang muakkadat, ada yang ghairu muakkadat. Ar-rawatibul muakkadat asyrun. Wahia rak'atani qabla subhi, wa rak'atani qabla dhuhri, wa rak'atani ba'daha, wa rak'atani ba'dal maghrib, wa rak'atani ba'dal isya. 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Muakkadah karena ini selalu didawamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rak'atani qabla subhi, wahuma afdaluha. Oke, nanti insya Allah dijawab ya, Mbak Asma. Wahuma afdaluha. Salat rawatib sunnah fajar ini adalah salat sunnah rawatib yang paling afdal. Kemudian wathamanil baqiyah yal fil fadilah sawa. Sisanya yang 8 rakaat yang lain itu secara keutamaan sama aja.
satu level. Sedangkan khusus untuk sholat sunnah qobliyah fajr atau qobliyah subuh itu adalah sholat sunnah yang paling utama. Sholat rawatibnya. Sholat rawatib sunnah yang paling utama. Wa rak'atani qabla zuhri. Nomor 6. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa yadkhulu waqtuha ka ghairiha minar rawatibil qabliyah walau ghairu muakkadah. Bidukhuli waqtil fard. Walau majmu'an jam' taqdim wa yajuzu ta'khiruha wa la yadkhulu waqtul ba'diyati illa bi fi'lil fard. Salat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah itu salat sunnah yang memiliki waktu, kan begitu. Zatu waqtin. Salat sunnah qobliyah itu masuk waktunya ketika awal masuk waktu fardu dan berakhir sampai waktu fardunya selesai. Ya, jadi waktu sholat sunnah fajar, qobliyah subuh itu, kapan mulai sholat? Ya ketika waktu subuh sudah masuk. Dan berakhir ketika waktu subuh juga berakhir. Meskipun itu bukan sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Walau majmu'an jama' taqdim, meskipun dia menjamak sholatnya. Wa yajuzu ta'khiruha. Nah, sholat sunnah qobliyah, memang kan idealnya dikerjakan sebelum sholat fardu. Tapi kalau mengerjakan qobliyah setelah fardu, itu tetap disebut sholat sunnah qobliyah adaan dan bukan qadhaan. Ya, bukan qadhaan, tapi dia termasuk adaan. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah itu la yadkhulu waqtul ba'diyah illa bi fi'lil fard. Yang namanya sholat sunnah ba'diyah itu baru masuk waktunya ketika telah selesai sholat fardu. Ya, telah selesai sholat fardu walau qadhaan. Meskipun sholat fardunya itu qadha. Ada orang tadi belum sholat subuh. Lalu dia sholat subuhnya nanti jam 9. Habis sholat duha, dia ingat belum sholat subuh. Nah nanti sholat subuh jam 9 qadhaan. Habis sholat subuh qadhaan itu. Kok subuh kan nggak ada ba'diyah ya, afwan. Sholat zuhur, afwan. Kita ganti. Sholat zuhur kan ada ba'diyahnya. Dia sholat zuhur, kemudian dia belum sholat zuhur, lalu sholat zuhurnya itu ketika maghrib atau asar lah. Alias sudah di luar waktu. Lupa atau ketiduran. Lalu dia sholat zuhur qadhaan, habis sholat zuhur qadhaan, dia sholat ba'diyah zuhur. Boleh? Boleh. Ya, karena sholat ba'diyah itu dikerjakan masuk waktunya ketika setelah melakukan sholat fardu. Ya, setelah melakukan sholat fardu. Kalau sholat qobliyah itu waktu masuk ketika awal masuk sholat fardu dan berakhir ketika sholat fardunya waktu fardunya sudah selesai. Baik qobliyah dan ba'diyah termasuk sholat sunnah dzatu waqtin, dan sholat sunnah dzatu waqtin yusannu qada'uha. Dianjurkan untuk mengqadanya. Ada orang semalam, misalnya kemarin Ramadan, ketiduran habis sholat maghrib, makan besar, berbuka, habis itu ngantuk tidur, kebablasan, nggak sholat tarawih. Lalu pagi-pagi dia mau mengqadha tarawih semalam, maka diperbolehkan. Karena tarawih termasuk sholat sunnah dzatu waqtin. Wala yajuzu jam'ul qabliyah idza ukhirat wal ba'diyah bisalamin wahid 'inda Ibnu Hajar. Wa qala Romli yajuz. Ada orang sholat fardu dulu. Dia sholat zuhur dulu. Habis sholat zuhur, baru dia sholat qobliyah dan ba'diyah. Berarti kan 4 rakaat totalnya. Kata Ibnu Hajar, nggak boleh dia menggabungkan sholat qobliyah dan ba'diyah itu dengan 1 kali salam. Harusnya dia sholat qobliyah 2 rakaat salam, baru sholat ba'diyah salam. Jangan 2 rakaat dia jadikan 1 kali salam. Menurut Ibnu Hajar. Sedangkan kata Romli, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja dia niat ba'diyah qobliyah tadi. Sekaligus 4 rakaat dia gabung jadi 1. Dan dicukupkan dengan 1 kali salam saja. Nah ini khilafnya di kalangan Ibnu Hajar dan Imam Romli.
Wa raq'atani ba'daha wa raq'atani ba'dal maghrib wa raq'atani ba'dal isya. Sedangkan yang ghairu muakkadah ada 12, wahia 2 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi zuhur kan yang sunnah muakkadah 2 rakaat. Kalau kita zuhurnya sebelum zuhur itu qobliyahnya 4 rakaat, maka 2 rakaat disebut ghairu muakkadah, 2 rakaat disebut muakkadah. Habis sholat zuhur kita kerjakan sholat sunnah 4 rakaat lagi, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka itu 2 rakaatnya sunnah muakkadah, 2 rakaatnya ghairu muakkadah. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Sholatut tarawih. Sholatut tarawih 20 rakaat. Kita habiskan sholat-sholat sunnah pada hari ini ya. Sholat tarawih itu ada 20 rakaat. Lihat di catatan kaki nomor 1. Ai aktsaruha dzalik. Paling mentok 20 rakaat. 20 rakaat paling mentok. Tidak boleh ditambah lebih dari itu. Menurut Syafi'iyah. Kalau iqtasara ala ba'dil 20 sahha. Kalau dia mau sholat tarawih kurang dari 20 rakaat, boleh. Ya kayak kita di Indonesia ini. 8 rakaat doang tarawihnya kan. Plus witir 3. 11. Sah. Tapi dia mendapatkan sebagian pahala tarawih. Tidak sempurna sebagaimana kalau mengerjakan 20 rakaat. Wa uthiba alaihi thawabut tarawih. Wa qila la. Nah, ada pendapat kedua mengatakan nggak dapat pahala tarawih. Jadi kalau mengerjakan tarawih kurang 20, itu ada khilaf di kalangan ulama. Apakah dapat pahala tarawih atau cuma dapat pahala sholat sunnah biasa? Ya, nggak dapat pahala tarawih. Terus apa? Pahala sholat sunnah mutlak aja kali. Ya. Maka yang bagus tarawih berapa rakaat kita? 20. Ustaz. Iya, 20. Jadi kalau kita kerjakan 20 100 rakaat. Di Yaman 100 rakaat. 100. Iya Ustaz, karena dia ada periodenya kan. Masjid ini jam 8, masjidnya jam 9. Jadi orang tuh bisa 100 rakaat ya, 20 20 20 20. Oh, Masya Allah. Di Mekah dulu itu katanya juga 20 Ustaz, ya, katanya Ustaz. Bukan katanya lagi, emang iya. Terus Sekarang jadi berapa? diselingi tawaf juga katanya malahan. Sekarang jadi berapa? Jadi 8 ya, 11. 8 sama 3. Kalau istilah tarawih sendiri itu memang tidak ada Ustaz ya di zaman Nabi Ustaz ya. Salat, ya maksudnya Artinya tarawih. tidak ada hadis yang secara tekstual menyebutkan Oh iya. perintah sholat tarawih gitu ya. Iya, itu Dengan kan nama tarawih gitu loh maksudnya. Begitu. Itu kan sholat ketika di sholat malam di bulan Ramadan. Ya, kenapa namanya tarawih? Karena banyak istirahatnya begitu kan. Jadi tapi kalau mazhab Maliki berapa rakaat sholat tarawihnya? Mazhab Maliki 36. 36 ya. 36 rakaat. Jadi memang untuk khuruj minal khilaf gitu ya. Ya sholat tarawihnya 20 rakaat. Ya, untuk khuruj minal khilaf sholat tarawihnya berapa? 20 rakaat. Afdolnya begitu. Karena kalau kita menyukupkan dengan 8 rakaat saja, itu pendapat yang mu'tamad Syafi'iyah mengatakan tetap dapat. Ya, tetap dapat meskipun tidak sesempurna 20 rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak dapat. Ya, pendapat kedua mengatakan tidak dapat. Kalau disuruh jadi imam yang 8 rakaat gimana, Tad? Ya sudah, kita 8 rakaat saja mengikuti permintaan masjid atau yang biasa masjid lakukan. Antum sholat 8 rakaat sama jamaah tak? Nah, Terus witir kan? Nah, Iya Ustaz. dan nanti pas pulang antum tambah lagi sisanya. Berapa? Kurang berapa berarti? 12 lagi. Nah, di rumah 12. nanti. Di rumah sempurnakan sholat sendirian. Ya masalah Ustaz ya, meskipun invisol dipisah dengan witir gitu Ustaz. Ya kan ya tarawihnya kan boleh. Tarawih itu kan sholat malam. Tarawih itu kan sholat malam dalam bulan Ramadan. Nanti kita 8 rakaat sholat jamaah dengan jamaah masjid. Di rumah kita lanjutkan sholat
sholat sunnah lagi. Meskipun dipisah witir enggak masalah, Ustaz. Oh, antum tidur pun juga boleh kalau sholat lail. Oh, iya iya iya. Ya, sholat lail boleh. Antum tidur lagi, nanti bangun jam 2, antum mau lanjutkan sholat sunnah lagi, sholat tarawih mau nambahin lagi, silahkan. Tapi witir sudah selesai, sudah tuntas tadi witir kan, 3 rakaat. Begitu. Biasanya udah males. Iya, betul. Kalau udah tidur itu udah males. Ya. Cuman ada lagi permasalahan. Sholat 20 rakaat, tapi cuman 20 menit, atau 8 plus 3 tapi setengah jam. Lebih Abdul mana itu? Itu bisa jadi pertanyaan juga kan. Ada yang 20 rakaat tapi cepat, 20 menit kurang. Saya pernah dengar itu Ustaz. Afdol yang 20 apa ya enggak 20 menit lah Ustaz. Tetap 20 rakaat meskipun tidak sepanjang yang 8 rakaat kan. Kadang yang 8 rakaat itu kan kadang baca surat di tengah-tengah gitu Ustaz ya. Artinya tidak tuntas gitu. Sementara yang meskipun 20 rakaat itu kan kadang suratnya pendek tapi tuntas itu kan termasuk salah satu keafdolian gitu Ustaz. Iya, betul. Jadi, saya pernah dengar itu membaca kulhu itu lebih utama daripada membaca tengah-tengah surat tapi tidak tuntas gitu. Itu ya, pripun Ustaz? Ya betul, betul. Kayak kan kita sudah baca kemarin di awal bab sunnah ghairu muakkadah, sunnah hayat itu kan memang qiraah surah ba'dal Fatihah, surah tuntas gitu. Cuman masa kulhu terus. Surat-surat kan pendek masih banyak. Kenapa nggak baca misalnya abasa? Ya, kalau nggak. Ya mudahnya begitu Ustaz. Iya, ini ya mungkin dia mau mencontoh hadis Nabi sahabat Biasanya yang kalau sholat tarawih, sholat sunnah yang kulhu terus gitu mungkin kali ya. Husnuzon saya. Biasanya kalau di masyarakat itu kan yang rakaat yang kedua itu kulhunya gitu Ustaz. Iya, iya. Cuman kan unik di dekat rumah saya ini masjid ada 2, satu Muhammadiyah, satu Nahdliyin. Yang Muhammadiyah 11, yang Nahdliyin 23. Tapi selesainya hampir berbarengan. Jadi kalau sholat mulai jam 7:20 nih, sholat Isya 7:20 plus tarawih selesai jam 8. Sama-sama jam 8 selesainya. Padahal yang satu 20, yang satu 8. Ya, kecepatannya aja kali. Apa namanya? Kosirnya, tauil apa kosirnya? Ya mungkin beda suratnya kali ya. Kalau surat di yang 11 itu kan bacanya mungkin surat. Kalau sholat tarawih di malam itu kan itu pengecualian. Nah, saya koreksi. Sholat tarawih itu kan kalau bisa 1 malam 1 juz. Memang dianjurkan menghatamkan Quran. Berarti qiraah surah ba'dal Fatihah itu dikecualikan kalau sholat tarawih. Karena sholat tarawih dianjurkan 1 malam 1 juz supaya bisa 30 hari khatam. Hakadha. Ya ala kulihal orang kita kan lihatnya bukan masalah Abdullah tapi masalah mana yang paling cepat selesai. Tergantung sopirnya. Supir yang ngebut yang dicintai rakyat gitu. Saya kalau ngimamin tarawih itu apa namanya saya bacanya cuman setengah halaman, bukan 1 halaman, setengah halaman. Itu pun dikritik oleh jamaah, ustadznya kelamaan, masih kelamaan itu kata mereka. Aduh, ya saya bilang habis sholat itu saya bilang saya tidak bisa lebih cepat daripada ini, saya bilang. Baik, ala kulihal ya ini pendapat para ulama ya, khususnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Kalau antum melihat pendapat lain mungkin tidak ada khilaf di sini, artinya tetap dapat pahala meskipun kurang dari 20 rakaat. Yang salah adalah kalau mengatakan sholat tarawih 20 rakaat bid'ah. Nah, itu yang salah ya. Itu keliru karena mayoritas umat Islam di dunia ini mengerjakan tarawihnya minimal 20 rakaat. Waktu saya ke Palestina pun 23 rakaat seperti biasa. 20 tarawih, 3 witir di Al-Aqsa itu sama. Itu Ustaz ya. Hah? Situasi perang itu gitu Ustaz ya masih. Masih. Situasinya kan perang Ustaz. Iya, saya sholat 20 rakaat ya. 20. Mulai sholat tarawih itu karena di sana maghribnya jam 7:30, isyanya sekitar jam 9 atau jam 8:30.
sholat tarawihnya itu mulai jam 9, selesai jam 11 lebih dikit. Nah, jam 11 lebih dikit, 23 rakaat itu. Oke. Kullu lailatin min Ramadan, setiap malam pada bulan Ramadan, wa yajibu, antum garis bawahi kata-kata yajibu ini. Antakuna masna, harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fayusallimu hatman min kulli rakaatain, falau ahrama bi aktsar amidan aliman lam tanaqid wa illa in aqadat naflan mutlaqan. Jadi Syafi'iyah agak keras di sini terkait tata cara sholat tarawih. Harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dia sholatnya 4 rakaat salam, maka ini dikatakan lam tanaqid. Nah, artinya tidak sah sholatnya karena merubah kaifiyah yang masyhur, kaifiyah yang sudah dijelaskan, yang sudah diajarkan. Wa illa, kalau dia mengerjakan sholat 4 rakaat salam itu bukan ami dan aliman, nggak tahu hukumnya, maka sholatnya sah tapi terhitung sholat sunnah mutlak. Waktunya kapan? Min adai sholatil isya ila tulu'il fajr. Dari setelah selesai isya sampai terbit fajar, meskipun apa di situ nomor 3? Walau muqaddimatan fil jamak, meskipun dia menjamak maghrib dan isya di waktu jamak takdim, ya, jamak takdim. Wa fi'luha aqibal isya awalul waqti min bid'il kusala. Ini sindiran dan teguran buat kita semua ini. Mengerjakan tarawih itu langsung habis sholat isya, itu bid'ah kusala. Kita gitu kan? Habis isya langsung tarawih, nah? Iya, keburu ngantuk kalau diakhirkan. Tapi kata beliau di sini itu min bid'il kusala. Ya, Orang pemalas. kita dibilang pemalas kita. Astagfirullah, ya. Itu makanya kita jangan ini beliau yang nulis, beliau kan masih zaman tahun berapa ini? Tahun 1360 Hijriah, berarti masih belum jauh. Bagaimana dengan kualitas keimanan para salaf? Tentu jauh lebih hebat lagi ya. Wa qala fil imdad wa waqtuhal mukhtar yadkhulu bi rubi'il lail. Waktu yang bagus, yang afdal mengerjakan sholat tarawih itu setelah berlalunya rubu'ul lail, 1/4 malam. Ya kira-kira jam 8:30 atau jam 9. Jadi nggak langsung ba'da isya. Tapi kalau di sini kalau kayak gitu nanti keburu ngantuk ya. Kalau afdoliyahnya bagaimana Ustaz? Sholat sendiri di tengah malam gitu, atau sholat berjamaah tapi tadi di awal waktu setelah ba'da isya itu, seperti lazimnya itu. Ya kalau melihat kondisi di sekarang ini, orang kalau udah apa namanya jam 9 ke atas itu udah pada males. Enggak, maksudnya kalau untuk pilihan pribadi gitu loh. Oh, Mana yang lebih utama, kita sholat sendiri di tengah malam gitu, atau berjamaah ikut masyarakat yang seperti lazimnya ini setelah isya itu. ya berarti kalau dilihat di sini min bid'il kusala kata beliau, afdolnya ya udah kita sholatnya nanti sendiri aja. Meskipun tidak jamaah itu, Ustaz. Iya, meskipun berjamaah. Karena disebutkan di sini kata beliau ada celaan di sini kan min bid'il kusala. Dan kan orang sudah berjamaah semua pada saat itu sholat tarawihnya. Mayoritas berjamaah mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab itu. Berarti lebih bagus kita sholat tarawihnya ya jam-jam 9 atau jam 10 ke atas tapi sendirian. Atau bisa dijamak, Mas. Bisa dijamak. Kayak ada beberapa masjid itu sholat tarawihnya itu 2 kali. Ya, sholat tarawih pertama ba'da isya, sholat tarawih kedua nanti jam 10. Cuman yang sholat ba'da isya itu untuk level mudah, ya. Sedangkan yang jam 10 malam itu level expert karena mau membaca 1 juz misalnya setiap malam. Sedangkan yang ba'da isya paling cuman 1/4 juz. Pemula lah itu. Level pemula ya begitu. Ada begitu masjid kan? Banyak begitu masjid? Jadi 2 kali tarawihnya. Kalau di Temboro itu setiap hari khatam, Ustaz. Oh iya itu. Iya, tapi itu juga ada levelnya di Temboro juga. Ada yang 1 juz, ada yang 10 juz. Nah, Ada level-levelnya. Di jadi, Ampel 1 juz itu, 20 rakaat juga itu. nah, jadi kita dikasih pilihan nih sama pihak DKM ya. Mau yang level kusala ba'da isya atau mau yang level yang bagus, yaitu nanti sekitar jam 9 ke atas.
Baik. Ya, nanti kita jawab Mbak Asma. Kalau tarawih 4 rakaat bagaimana Ustadz? Itu tadi disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tidak sah ya. Kalau 4 rakaat langsung sekaligus tidak sah. Ini min mufrodati Syafi'iyah mungkin ya. Hanya pendapat mazhab Syafi'i secara sendirian, bersendirian. Sedangkan dalam mazhab lain itu dibolehkan. Ya, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki itu tetap dibolehkan meskipun 4 rakaat sekali salam. Oke, maka saya pribadi lebih milih 2 rakaat salam. Tapi kalau masjidnya minta 4 rakaat salam, ya sudah kita ikuti apa mau masjid 4 rakaat salam. Ya, tapi ada masjid yang awalnya 4-4 tapi kita jelaskan 2-2 mau kok. Ya, bahkan masjid Muhammadiyah pun sekarang udah 2-2-2 seringnya kan, mau mereka, tidak masalah. Oke. Salat duha, aqallu salatid duha, kita cepat saja. Aqallu salatid duha rakaatan. Minimal duha itu 2 rakaat dan afdolnya 8. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ilal istiwa. Salat duha itu minimal adalah 2 rakaat. Wa adnal kamal 4 atau 6 rakaat. Afdolnya 8. Ini menurut kesepakatan Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Tapi ada khilafnya di mana? Wa aktsaruha aidan inda Romli. Jadi kata Imam Romli, duha itu paling afdol 8 dan maksimal juga 8. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan sholat duha itu afdolnya 8 tapi maksimalnya 12. Nah, jadi di situ letak perbedaan antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Sama-sama sepakat afdolnya berapa? 8. Tapi nggak sepakat terkait maksimal. Imam Romli mengatakan maksimal juga 8, Ibnu Hajar mengatakan maksimalnya 12. Dan waktu duha adalah min irtifa'i syams. Irtifa' bukan tulu'. Kalau tulu'i syams itu sholat Id. Tetapi sholat duha min irtifa'i syams. Qadra rumhin alias 16 menit pasca matahari terbit sampai ketika waktu istiwa. Tahiyatul masjid lidakhilihi ayya waqtin raka'atani fa'akthar bitaslimatin qabla julusihi. Salat tahiyatul masjid itu boleh kapan saja meskipun pada waktu-waktu terlarang salat. Nah, sudah kita bahas waktu terlarang itu yang diharamkan salatnya dua jenis salat saja, yaitu salat sunnah mutlak dan salat sunnah zatu waqtin mutaakhir. 2 rakaat fa'aktar. Boleh 2 rakaat atau lebih. Maka dikatakan di situ gara-gara minimal 2 rakaat maka tidak tahsulu tahiyatul masjid, tidak terpenuhi sholat sunnah tahiyatul masjid hanya dengan 1 rakaat atau dengan sholat jenazah. Jadi antum masuk masjid kemudian langsung sholat jenazah. Apakah sudah gugur permintaan syariat untuk tahiyatul masjid? Belum. Karena yang namanya tahiyatul masjid itu harus 2 rakaat. Sedangkan sholat jenazah tidak ada rakaatnya. Bitaslimatin qabla julusihi dengan 1 kali salam sebelum duduk. Nah, lihat di nomor 7 itu. Watafutuhu bil julus. Aibihi itu bil julus amidan. Kalau sudah sengaja duduk, meskipun cuma sebentar, sengaja duduk, maka sudah terlewat kesunahannya. Wala mustaufizan ka'ala qadamahi. Sedangkan kalau dia duduknya itu mustaufiz. Apa itu mustaufiz? Itu duduk bertumpu dengan kedua kakinya. Duduk gimana itu mustaufiz itu? Artinya bukan duduk normal kayak kita lakukan. Kalau dia baru posisinya mustaufiz itu tidak tafut. Masih boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu pula wala liyastariha qalilan tsumma yaqumu laha. Kalau dia duduk sebentar buat istirahat nih, capek. Habis jalan jauh, duduk sebentar, kemudian berdiri lagi untuk tahiyatul masjid masih boleh. Qala Ibnu Hajar wala bil julusi lisyurb, dan tidak juga lewat kesunahannya duduk untuk minum. Dan ini diselisih oleh Imam Romli wala bihi, dan tidak lewat juga kesunahan dengan duduk nasiyan idza qasural faslu. Dia masuk masjid langsung duduk, lupa, belum sholat tahiyatul masjid, dan itu qasural faslu. Syaratnya jedanya belum lama, berdiri lagi untuk sholat tahiyatul masjid masih boleh. Bi alam yasa'a raka'ataini bi aqalli mujzi. Nah, qasrul faslnya itu dobitnya
kalau seukuran 2 rakaat biaqallil mujzi. Salat 2 rakaat yang rukun-rukunnya saja. Wala tafutu bil qiyami wa in tala. Dia berdiri nggak duduk-duduk. Itu masih tetap boleh salat tahiyatul masjid meskipun berdirinya udah lama. Wala bil julusi liyuhrima biha jalisan. Atau ada orang tahiyatul masjidnya dengan cara duduk. Boleh. Masuk masjid, duduk, dan dia takbir salat tahiyatul masjid dengan cara duduk. Boleh. Wa yaqumu maqamaha wa maqama sajdati tilawah wa syukur subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim arba'an. Kata beliau di sini, antum masuk masjid nggak mau sholat sunnah tahiyatul masjid, maka bisa diganti dengan zikir itu, al-baqiyatus sholihat itu. Bisa menggantikan posisi tahiyatul masjid. Atau baca ayat sajadah nggak mau sujud tilawah, maka bisa diganti dengan zikir tersebut. Atau sujud syukur nggak mau sujud syukur, maka mengganti dengan zikir tadi sudah boleh. Alias yakumu maqamaha. Akan tetapi dari penjelasan Syekh Labib saya dengar dan juga kata beliau ini gurunya beliau menjelaskan tidak menemukan dalil terkait masalah ini. Apakah memang bisa zikir tersebut menggantikan posisi tahiyatul masjid atau sujud tilawah atau sujud syukur? Ya, belum ada, belum ditemukan dalilnya. Ya, wallahu alam bissawab. Wa tahsulu bi fardin aw naflin akhar akthar min raka'ah. Artinya yaskutu talabuha bidzalika faqat illam yanwiha wa tahsulu fadilatuha aidan innawaha wa qalla ramli bal tahsulu wa illam yanwiha. Jadi gini. Ada rincian. Masuk masjid, dia sholat duha. Bukan sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid, lalu dia sholat duha. Apakah sudah gugur kesunahan sholat tahiyatul masjid bagi dia? Yahsul atau gugur. Husulut tahiyah. Karena yang penting tahiyatul masjid itu adalah kita masuk masjid, kalau bisa jangan duduk dulu, tapi kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Apapun jenis sholatnya. Mau sholat fardu maupun sholat sunnah. Yaskutu at-talab. Menggugurkan permintaan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian, apakah berpahala? Nah, kalau dikatakan tahsulut tahiyah, iya. Tapi apakah berpahala? Ada 2 pendapat di sini. Kata Imam Romli, kata Ibnu Hajar di sini ya. Idza nawaha ka'anda khalal masjid wa nawa salatad duha wa tahiyah. Jadi dia masuk masjid niat 2 rakaat double. Salat 2 rakaat niatnya double. Salat duha dan salat tahiyatul masjid. Al-istirak fin niyah di sini. Apakah sah salat tarawih, salat tahiyatul masjidnya? Sah. Dapat pahala? Dapat. Kalau dia diniatkan double tadi, termasuk salat tahiyatul masjid tadi. Dapat pahala. Tapi khilafnya kalau nggak diniatkan, masuk masjid, sholat duha doang, 2 rakaat niatnya duha, apakah sah sholat duhanya? Sah. Apakah gugur sholat tahiyatul masjidnya? Gugur. Tapi dapat pahala tahiyatul masjid nggak? Kalau tidak diniatkan, kata Imam Romli, dapat. Meskipun tidak diniatkan. Tapi kata Ibnu Hajar, nggak dapat. Cuman gugur saja permintaan syariat, tapi tidak dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Innama likulli imri'in ma nawa. Yang terakhir, salat sunnah wudu, sunnatul wudu raka'atani fa aktsar ba'dal wudu, ay aqibahu yakni ba'dal wudu. Qabla tulil fasli urfan. Yani qabla tulil fasli bainal wudu war raka'atain. Habis wudu, jedanya belum lama disunahkan salat sunnah wudu 2 rakaat atau lebih. Ya, 2 rakaat atau lebih. Wa qala Samhudi wa Abu Makhramah la tafutu illa bil hadath.
Sholat sunnah wudhu itu tidak hilang kesunahannya, masih bisa dikerjakan meskipun sudah jedanya lama antara dia wudhu itu dengan sholat jedanya lama selama dia belum berhadas. Ini pendapat yang kedua. Watahsulu sunnatul wudu, watahsulu sunnatul wudu, yakni bima tahsulu bihi tahiyyah, sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam sholat tahiyatul masjid. Habis wudu kemudian dia sholat sunnah duha. Masalah dia niat sholat sunnah duha plus niat sholat sunnah wudu, maka ini sah. Ya, tapi apakah dapat pahala? Belum tentu, tergantung tadi rincian pendapat Imam Romli atau Imam Ibnu Hajar. Wallahu a'lam bishawab. Berarti pekan depan kita masuk ke pembahasan sholat berjamaah. Baik, tadi ada pertanyaan dari Mbak Asma. Kalau 11 rakaat witir sekali salam setiap 2 rakaat duduk tasyahud atau tidak? 11 rakaat witir sekali salam. Witir mak. 11 rakaat witir sekali salam, terus setiap 2 rakaat duduk tasyahud. Nah, kalau mau 11 rakaat full itu duduk tasyahudnya itu 2 kali, tapi yang satu sebelum rakaat terakhir. Jadi 11 rakaat duduk tasyahudnya setelah rakaat ke-10. Rakaat ke-10 duduk tasyahud awal, kemudian berdiri rakaat ke-11, kemudian tasyahud akhir. Begitu. Itu yang saya tahu dari kitab Taysirul Alam. Jadi Nabi sholatnya ada yang 7 rakaat seret sekali salam. Tapi Nabi tasyahudnya 2 kali. Di rakaat ke-6, selesai rakaat ke-6 tasyahud awal, rakaat ke-7 tasyahud akhir. Jadi bukan 11 rakaat, 2 tasyahud, 2 tasyahud, 2 tasyahud. Jadi tasyahudnya cuma 2 kali. Salamnya cuma 1 kali. Tapi kalau setiap 2 rakaat salam untuk pembeda dengan sunnah tahajud bagaimana, Ustadz? 2 rakaat salam untuk pembeda dengan sunnah tahajud. Jadi sholat tarawih, sholat witir itu tadi Nabi mengerjakan dengan banyak cara. Ya, ini kan bedanya dengan tahajud niatnya, bukan tata caranya. Niat antum itu, niat kita. Kita niatnya mau tahajud apa witir. Itu. Tahajud itu kata Syafi'iyah 20 rakaat maksimal. Witir 11 rakaat maksimal. Yang ini bedanya dengan niatnya. Kalau tata caranya itu ada banyak cara yang Nabi kerjakan. Ya, Nabi ada yang pernah 3 rakaat langsung, ada yang 2-1, ada yang 5 rakaat langsung dengan 2 kali tasyahud, wahakadha. Yang penting jumlah rakaatnya harus ganjil, karena witir kan artinya ganjil. Ya, jumlah total rakaatnya harus ganjil, meskipun tadi dipisah 2 rakaat plus 1, begitu. Nah, ada lagi? Mungkin begitu yang bisa saya jawab. Ustaz, ya. Kalau sholat gerhana matahari, itu disamakan dengan sholat Jumat atau sholat duhur yang jahar atau sirnya, Ustaz? Oh, begitu, betul. Gerhana itu dilihat gerhananya. Kalau matahari, gerhananya matahari, maka disebut sebagai sholatun nahar. Sholat siang. Maka sir. Kalau gerhana bulan, tapi ya. Kalau terlanjur boleh, Ustaz, nggak apa-apa. Ya, kan menjaharkan dan mensirkan hukumnya apa kemarin Pak Abdurrahman? Sunnah ya. Sunnah apa? Sunnah apa nih? Ya apa ya? Ab'ad apa hayat? Hayat. Hayat. Artinya kalau ada orang sholat zuhur, sholat fardu zuhur nih, bacanya dikerasin. Sah nggak sholatnya? Sah, tetap sah. Iya, sah. Tapi kan menyelisihi ketentuan yang disunahkan. Seperti itu. Jadi kalau sholat gerhana sesirhana matahari itu disebut sholatun nahar. Bacaannya sir. Kalau gerhana bulan itu disebut sholat lail. Bacaannya disunahkan di jahar. Begitu Pak Abdurrahman. Ya, jadi. Cukup ya? Ada lagi? Saya kira cukup. Sudah jam 6.23. Mohon maaf kalau kelamaan. Saya pengen menyelesaikan semua sholat sunnah ini hari ini. Supaya kita
masuk insyaallah pekan depan pembahasan sholatul jamaah. Demikian ikhwah dan akhwat a'azzani wa yakum, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.